Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono di Ubay DC Channel. Sekarang adalah pertemuan ke-7 yang membahas tentang akhlak, yang salah satu daripada materi ibadah akhlak muamalah. Jika kemarin kita sudah membahas tentang ibadahnya, maka kali ini kita akan masuk ke akhlak. Mengapa kita harus belajar akhlak? Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka kita mahasiswa, akademisi harus benar-benar mengetahui tentang pendidikan akhlak. Akhlak kita sudah baik belum sih? Karena setiap orang tentunya pengen dong jadi manusia terbaik. Maka jika ingin menjadi manusia yang terbaik, kita cek akhlak kita sudah baik apa belum. Menurut bahasanya, akhlak ini adalah terciptanya keterpaduan antara kehendak Khalik, yakni Allah, dengan perilaku makhluk, manusia, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khalik, Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah, jika teman-teman ini akhlak ini adalah sikap kita yang muncul, perilaku kita sehari-hari terhadap sesama, terhadap manusia, terhadap lingkungan, alam, tumbuhan, hewan, dan sebagainya, berdasarkan terhadap akhlak yang hakiki, fitrah-fitrah ataupun segala hal sifat yang muncul dari kehendak Sang Khalik ataupun Allah. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ya, akhlak ini bisa dikatakan kebiasaan. Jadi ketika teman-teman melihat sesuatu, meresponnya tanpa harus berpikir, itu bisa dikatakan akhlak. Ketika makan, bagaimana teman-teman ini bersikap dalam makan? Apakah kakinya diangkat ke atas? Apakah makannya pakai tangan kiri? Apakah makannya dimulai dengan bismillah? Ataukah makannya ya langsung lap-lap kayak gitu, tanpa mulai berdoa, tanpa cuci tangan? Kakinya medengkrang gitu ya bahasanya, kakinya diangkat ke atas. Apakah seperti itu? Perbuatan seperti itu yang dilakukan tanpa berpikir lama, maka itulah akhlak. Jadi ketika kamu tiba-tiba nih nggak sengaja ketemu dengan teman kamu atau melihat teman kamu susahan, respon kamu yang keluar daripada kamu itu adalah akhlak kamu. Kalau akhlakmu baik, kamu akan segera menolongnya. Tapi kalau akhlakmu kurang baik, mungkin kamu akan bersikap cuek, bodoh amat, dan sebagainya. Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan. Sifat yang tertanam dalam jiwa. Dari situ lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Jadi ya respon saja. Ketika teman kamu misalkan jatuh, kamu seperti apa? Sifat kamu atau sikap yang kamu ambil, membantu atau tidak, cuek atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan dalam akhlak tanpa berpikir panjang. Entah itu yang keluar baik, entah itu yang keluar buruk. Maka kalau yang keluar baik, maka bisa kita katakan akhlaknya baik. Tapi kalau yang keluar buruk, maka bisa kita katakan ya akhlaknya buruk. Menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Nah, ini beda. Kalau menurut Abdul Karim Zaidan,
Akhlak adalah nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya, nah, jadi akhlak ini menimbang respon yang akan dikeluarkan. Ketika melihat teman kita kesusahan, kemudian ada perang batin di situ. Mau cuek atau mau meninggalkan atau mau membantu, maksudnya seperti itu. Mau cuek atau mau membantu. Nah, akhlak inilah yang kemudian menilai perbuatan itu baik ataupun buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Jadi kalau akhlaknya baik, dia akan memilih untuk melakukan perbuatan pertolongan terhadap teman kamu tentunya yang sedang kesusahan. Tapi kalau akhlaknya buruk, maka dia akan memilih untuk abai, memilih untuk cuek terhadap kejadian yang ada di depan mata, meskipun itu membutuhkan pertolongan kita. Nah, inilah pengertian akhlak dari tokoh-tokoh terkenal Imam Al-Ghazali, Ibrahim Anis, Abdul Karim Saidan. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Kita sering mendengar nih, akhlaknya baik. Ah, ini anak etikanya buruk. Wah, ini anak nggak punya moral. Etika dan moral merupakan istilah untuk menentukan nilai baik dan buruk. Ya, etika dan moral istilah untuk menentukan nilai baik dan buruk. Kalau perbuatan itu mengandung nilai yang baik, kita bisa mengatakan, wah, etikanya baik, moralnya baik. Tapi kalau buruk, ya sebaliknya, etikanya buruk atau moralnya buruk. Sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya adalah, ya ini perbedaannya antara akhlak, etika, dan moral. Teman-teman perhatikan. Akhlak itu sumbernya, standarnya. Sumber dalam menentukan akhlak itu baik ataupun buruk adalah dari Al-Quran dan Sunnah, hadis. Ketika akhlak itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka bisa dikatakan akhlaknya baik. Tetapi kalau akhlak itu tidak bersumber, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dikatakan akhlaknya buruk. Berbeda dengan etika dan moral. Kalau etika, standar pertimbangannya, penilaiannya adalah akal pikiran manusia. Jadi kalau etika, anak ini etikanya baik. Standar penilaiannya adalah akal manusia. Dengan logika-logikanya, dengan penalaran-penalarannya yang diambil dari keilmuannya, wawasannya. Oh, kalau ada orang dia itu kok tutur katanya sopan, ketemu dengan temannya dia itu lemah lembut, menyapa dan sebagainya. Oh, ini punya etika nih. Ketemu sama orang yang lebih muda disayang, ketemu sama orang yang lebih tua hormat, anak ini punya etika. Bagaimana kita bisa menilai etikanya baik atau buruk? Bersandarkan kepada akal pikiran kita. Sedangkan moral adalah kebiasaan yang umum yang berlaku di masyarakat. Nah, ini beda antara etika, akhlak, dan moral. Dari moral aja kita sudah bisa membedakan. Moral di setiap bangsa itu berbeda. Kita lihat di luar negeri gitu, di Amerika atau di Eropa gitu. Orang pakai celana pendek gitu ya, cewek pakai celana pendek seksi, kemudian atasnya cuma tank topan aja, you can see. Pada bahasanya itu apa? Lebong, kelek bolong misalnya gitu. Mungkin biasa saja di sana. Bisa dikatakan moral, biasa. Tapi kalau dibawa ke adat ketimuran Indonesia, maka ini mungkin akan tidak bisa diterima seperti itu. Nah, kalau etika, ini standarnya adalah akal pikiran. Sedangkan akhlak, ini standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Perlu digarisbawahi ini. Kalau akhlak jelas, pokoknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mengatakan dia akhlaknya buruk, tidak baik. Sedangkan etika penilaiannya berbeda-beda karena setiap orang punya penilaiannya masing-masing.
Mungkin bagi anak yang sekarang, mungkin apa namanya, orang sekarang gitu yang sudah ke barat-baratan, gaul dengan kedua orang tuanya, bahkan mungkin ada yang memanggil orang tuanya itu dengan nama aslinya, namanya gitu ya. Mungkin bisa dikatakan ada sebagian orang mengatakan itu ya biasa, etikanya tetap nggak apa-apa. Tetapi kalau dibawa ke sini, mungkin itu bisa dikatakan dia tidak beretika. Nah, ini masih berbeda. Setiap orang, setiap daerah punya penilaian berbeda-beda kalau kita berbicara etika dan moral. Tetapi kalau kita berbicara akhlak, sudah pasti sama karena ada standarnya, yakni Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Sumber akhlak dalam Islam yang pertama adalah fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan manusia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sumber akhlak adalah fitrah. Fitrahnya manusia jelas. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yakni agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Ini bisa dikatakan sebagai sumber daripada akhlak itu sendiri. Sumbernya apa? Fitrah manusia. Akal. Akal juga menjadi sumber daripada akhlak itu sendiri. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ini cerita ya ketika Nabi Adam dan Hawa dibisiki oleh setan ketika di surga, yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nah, akal ini adalah sumbernya. Ketika ada bisikan-bisikan jahat masuk dalam diri kita, melihat temannya HP-nya baru, mungkin ada bisikan, alah itu paling HP-nya hasil curian tuh, HP-nya masih kreditan itu. Nah, ini bisikan-bisikan setan yang menghasut manusia untuk kemudian mengarah kepada perbuatan ghibah. Nanti akalnya akan menjadi sumber terhadap akhlak itu. Apakah dia akan melakukan bisikan setan itu atau meninggalkannya? Selanjutnya ukuran baik dan buruk. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Sejatinya kebenaran itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti kebenaran itu? Maka kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an kalamullah, hadis sabdanya Muhammad Rasulullah yang menerangkan daripada kalamullah, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya Allah. Kemudian ruang lingkup akhlak. Ada akhlak pribadi. Apa maksudnya akhlak pribadi? Bagaimana seseorang itu berbuat terhadap dirinya sendiri. Ada banyak kan manusia yang tidak punya akhlak terhadap dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, suka menyakiti dirinya sendiri. Dikasih tubuh yang sehat, kemudian disakiti, ditato, diapakan lagi misalkan, neko-neko lah. Ini juga ruang lingkupnya terhadap diri sendiri. Sudah tahu dilarang untuk ini itu dalam agama, dilarang pacaran, dilarang mendekati zina.
Tapi manusia memilih untuk melakukannya. Ini sama dengan menyakiti diri sendiri. Ketika putus, nangis, hatinya sakit, tersayat-sayat, pedih, ini dia tidak punya akhlak terhadap dirinya sendiri. Karena dia menyakiti dirinya. Akhlak berkeluarga. Bagaimana kita berakhlak terhadap orang tua kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, nenek kita, kakek kita, paman kita, dan lain sebagainya. Kita menghormati kepada yang tua, menyayangi pada yang muda, merangkul dengan yang sesama. Akhlak bermasyarakat. Kita tahu manusia ini adalah makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka perlu masyarakat untuk bergaul, untuk melakukan sebuah hubungan interaksi, jual beli misalkan, saling membutuhkan, saling membantu. Seperti halnya di kelas, ini adalah miniatur masyarakat. Ada banyak teman, ada laki-laki perempuan, ada guru, ada dosen, ada mahasiswa, ada murid. Bagaimana kita berakhlak dengan sesama teman, dengan guru, dengan dosen, dengan adik tingkat kita, dengan kakak tingkat kita, dengan petugas-petugas di kampus, di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak bernegara. Bagaimana kita menjadi bagian daripada negara ini, berakhlak, menyampaikan aspirasi dengan tertib, tanpa melakukan tindakan-tindakan anarki. Ini juga termasuk daripada akhlak bernegara. Tidak apa-apa menyuarakan pendapat, tidak apa-apa berbeda pendapat, tapi jangan kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, merugikan kita sebagai bangsa, sebagai negara yang besar. Merusak fasilitas umum, bentrok, terjadi luka, bahkan ada korban jiwa. Nauzubillah. Jangan. Kita harus berakhlak, ikut andil dalam menentukan arah bangsa, arah negara kita. Ingin seperti apa, ingin kemana, dan sebagainya. Kemudian ada akhlak beragama. Bagaimana kita beragama dengan berakhlak. Bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan Allah kita juga harus berakhlak. Bagaimana menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh seperti ini deh gampangannya. Secara hukum fikih, aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut, bawah lutut. Di bawah lutut. Ketika laki-laki itu sudah menutupi auratnya di atas pusar sampai di bawah lutut, maka dia sah untuk melakukan sholat. Ini secara hukum fikih. Tetapi secara akhlak, hal ini kiranya tidak patut dilakukan untuk saat ini. Kenapa? Ya masa iya kamu mau sholat pakai sarung saja, kemudian sarungnya itu dipasang di atas pusar, kemudian sampai di bawah lutut kayak gitu, terus sholat di masjid gitu. Secara hukum ya sah karena sudah menutup aurat. Tetapi secara akhlak itu belum berakhlak, tidak berakhlak malah. Karena apa? Ketika teman-teman berangkat ke kampus, teman-teman bertemu dengan orang manusia, itu aja teman-teman pakai pakaian yang terbaik, celananya bagus, sarungnya bagus, bajunya bagus, baju baru, sarung baru ketika lebaran. Masa ketika sholat cuma pakai gitu tok. Nah, ini yang dimaksud sebagai akhlak dalam beragama. Banyak sekali contoh daripada akhlak beragama. Saling menghormati. Ketika ada temannya yang puasa Senin Kamis, kemudian kamu tidak berpuasa saat itu, ya kita menghormati bagaimana akhlak kita terhadap mereka yang menjalankan ibadah. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Pertama, Rasulullah menempatkan
penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah menyampaikan itu. Sungguhnya saya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seorang nanti pada hari kiamat. Maka yang akhlaknya baik ini merupakan tabungan pemberat timbangan kebaikan seseorang kelak ketika hari kiamat. Rasulullah SAW menjadikan baik dan buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Imannya baik, akhlaknya pasti baik. Akhlaknya buruk, imannya pasti buruk. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah. Ketika sholatnya baik, puasanya baik, maka akhlaknya merupakan buah daripada ibadah itu semua. Gak ada ceritanya orang yang rajin sholat suka marah-marah. Gak ada ceritanya orang yang rajin puasa cuek terhadap kemiskinan yang ada di depannya, suka menghardik anak yatim. Tidak mungkin. Ketika dia taat ibadah, taat melaksanakan sholat, taat melaksanakan puasa, pasti dia akan punya buah akhlak yang manis, yang baik terhadap lingkungannya. Nabi Muhammad selalu berdoa agar Allah membaikkan akhlak beliau. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Inilah kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Ciri-ciri akhlak dalam Islam: pertama, akhlak robbani. Akhlak yang sudah benar-benar mendekati ketentuan ataupun yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada akhlak manusiawi, akhlak universal, akhlak keseimbangan, dan akhlak realistik. Oke. Karena durasinya cukup panjang, maka saya pengen teman-teman mencari penjelasan dari akhlak ini. Akhlak robbani itu seperti apa? Akhlak manusiawi seperti apa? Akhlak universal seperti apa? Akhlak keseimbangan seperti apa? Akhlak realistik seperti apa? Silahkan dicari dan bisa dituliskan di forum diskusi, supaya teman-teman pertama mempersingkat waktu durasi ini, kedua supaya teman-teman juga membaca, mencari tahu. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Ketika akhlaknya baik, hidupnya akan enak. Kenapa? Ya karena dia bisa diterima di masyarakat. Perangainya baik, tingkah lakunya baik, tabiatnya baik. Akar katanya kholaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholik, penciptaan. Nah, ini ya teman-teman pembahasan terkait akhlak. Cukup panjang dan teman-teman juga ada tugas juga. Dikerjakan dengan baik. Tugasnya mandiri saja, dicari sendiri-sendiri. Kemudian ditulis di forum diskusi sambil saya absen gitu ya. Seperti itu. Biar teman-teman membaca lah, setidaknya tahu, membaca, menambah wawasan. Jadi bukan hanya mendengar tapi juga menambah wawasan dengan mencari tahu dari buku, dari internet, boleh. Mungkin itu penjelasan kali ini terkait akhlak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.